keberanian untuk memilih. Bersama datang ke TPS. Saya lebih suka kalau kampanye presidennya itu melalui sosial media, tidak kaku seperti memasang baliho atau poster-poster. Dan yang jelas tidak muluk-muluk, karena saya rasa anak muda sekarang sudah cukup pintar untuk membedakan mana yang realistis dan mana yang menghadap. Menurut saya pemimpin yang bagus itu pemimpin yang luwes, terus juga gaya bicaranya bisa menyesuaikan, baik di event-event tertentu tuh santai dan juga tapi serius juga sih, dan bisa juga berkomunikasi lebih kepada masyarakat. Pemimpin yang bisa menjelaskan dan bisa menjabarkan visi misinya dengan jelas tentunya dan terukur juga, lalu beliau juga bisa dengan baik itu dekat dengan seluruh rakyat. Besarnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh keterlibatan para pemuda. Dan sejarah mencatat bahwa peranan para pemuda sangat penting bagi perubahan dan setiap perubahan di negeri ini. Bahkan banyak aksi nyata dan hal penting yang diisi oleh para pemuda. Dan bahkan setiap tragedi penting tidak bisa dipisahkan oleh kejadian dan tidak bisa dipisahkan oleh peranan para pemuda. Contoh besarnya adalah Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah bukti tonggak utama dan tonggak tajam demi pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Dalam setiap momentum pemilu, rakyat yang wajib berperan sebagai subjek yang mengawasi proses pemilu yaitu pemuda, sehingga pemilu bisa berjalan lancar sesuai asas pemilu yang langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil. Keterlibatan pemuda yang sadar akan pemilu dalam ekosistem digital akan meminimalisir konten-konten negatif dalam dunia digital. Bayangkan saja jika ada satu orang yang mempunyai ribuan pengikut, lalu mampu mempengaruhi pengikutnya untuk menyadari bahwa pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi sebagai sarana kedaulatan rakyat. Menyadari bahwa memilih pada pemilu 2024 bukanlah sebuah kewajiban, tetapi merupakan sebuah hak setiap warga negara yang harus diambil untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik lagi dan melahirkan pemimpin yang mendapat kepercayaan langsung dari rakyat. Maka pemilih dalam pemilu 2024 akan menjadi pemilu yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pemilu pada tahun 2019. Pada saat pemilu berlangsung, pemuda juga bisa memastikan apakah penyandang disabilitas ataupun para lansia menggunakan hak pilihnya dengan baik. Mereka yang secara fisik terkendala juga merupakan bagian dari masyarakat kita. Jangan sampai mereka yang terkendala secara fisik membuat mereka tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik. Pastinya masih banyak sekali peran pemuda yang bisa dilakukan pada pemilu 2024. Semua berhak berpartisipasi, karena tidak semua harus bisa menjadi penyelenggara pemilu dan tidak semua bisa menjadi penyelenggara pemilu. Tapi semua bisa memastikan dari diri mereka sendiri, dari lingkungan keseharian mereka, demokrasi harus tetap hidup dan pemilu 2024 harus berjalan dengan baik. Akhirnya, peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa sangat berarti bagi demokrasi Indonesia. Maju mundurnya demokrasi Indonesia tergantung pada pemudanya. Maka pemilu 2024 adalah kesempatan bagi pemuda untuk mewujudkan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki harapan di tengah maraknya politik uang. Demokrasi Indonesia masih bisa bertahan di tengah platform media sosial yang menebarkan kampanye hitam yang menebar kebencian. Untuk itu, gunakan suara Anda dengan baik. I know